Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustadzah. Pada kesempatan hari ini kita masih belajar tentang pelajaran tematik. Pada hari ini kita masuk ke tema yang ketiga, subtema 2, pembelajaran kelima. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin, untuk kesempatan hari ini, pokok bahasan yang akan kita bahas meliputi yang pertama adalah memeragakan iklan media elektronik. Kalau yang kemarin kita sudah berbicara tentang media elektronik dan perbedaan dari iklan media elektronik dan iklan media cetak, maka pada kesempatan kali ini kita akan memeragakan iklan media elektronik. Yang kedua, kita juga akan mengulas tentang penyebab gangguan organ pencernaan manusia. Kalau kalian ingat, kemarin kita sudah membahas banyak sekali gangguan organ pencernaan manusia. Pokok bahasan yang terakhir adalah memeragakan gerakan tarikan Cepapatai dari Kalimantan. Jadi nanti ada dua unjuk kerja yang harus kalian lakukan pada pembelajaran kali ini. Kita mulai dengan yang pertama. Coba ini ada contoh iklan media elektronik. Di sini ada dua orang yang bercakap-cakap, yaitu antara Pak RT dan Ibu. Nah, ini menggambarkan iklan media elektronik. Coba Ustadzah bacakan untuk iklan elektronik demam berdarah. Pak RT, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk segera serentak melakukan langkah 3M+ di lingkungan rumah kita masing-masing. Ibu, apa Pak 3M+ itu? Mengapa kita harus melakukannya? Para ibu kemudian berbisik-bisik dan suasananya menjadi agak riuh. Pak RT, akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk, dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya, diperlukan langkah 3M+ untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambahkan plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya, seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk baik yang alami atau buatan, dan lain-lain. Ibu, oh begitu Pak RT, kami siap Pak. Bapak, baik Pak, akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya. Hahaha. Semua orang tertawa. Anak-anak, dari iklan yang tadi Ustadzah bacakan, kalian tentu tahu yang ada kalimat langsung antara Pak RT, Ibu, dan Bapak di situ. Sedangkan kalimat yang Ustadzah tunjukkan ini atau yang diberi tanda kurung ini adalah hal yang mereka lakukan saat mereka bercakap-cakap. Ada 2 ya. Dan yang bawah ini semua orang tertawa. Ini adalah acting mereka saat melakukan iklan. Itu ada contoh iklan media elektronik. Andai kata iklan elektronik demam berdarah ini ditampilkan hanya sebatas audio, maka itu adalah iklan media elektronik dengan sarana radio, karena hanya bisa didengar. Sedangkan suara-suaranya juga kita hanya bisa mendengar. Andai kata di situ ada orang yang memerankan sebagai Pak RT, Ibu, dan Bapak yang sedang berbincang-bincang mengadakan rapat terkait demam berdarah, di situ ada pemerannya, bisa kita lihat, serta ada suara percakapannya, maka itu adalah iklan dengan sarana audiovisual. Bisa lewat internet maupun lewat
televisi. Ini adalah contoh iklan media elektronik. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah membuat iklan media elektronik seperti contoh di atas. Jadi buatlah sebuah percakapan. Untuk pemerannya silahkan, Ustazah hanya akan menentukan temanya saja. Temanya adalah upaya menjaga kesehatan. Siapa yang akan memerankannya? Bisa itu percakapan monolog, yaitu satu orang saja yang berbicara, atau bisa dengan cara prolog, dialog, 2 orang atau lebih. Silahkan kalian mau memilih yang monolog atau dialog dengan anggota keluarga kalian tentunya. Jangan lupa iklan tersebut buatlah dalam bentuk video. Silahkan bekerja sama dengan anggota keluargamu di rumah dengan tema upaya menjaga kesehatan. Boleh kalian lakukan dengan orang tuamu atau dengan saudaramu di rumah, kakak atau adik. Tidak usah banyak-banyak, dengan durasi maksimal 2 menit saja. Ustazah bilang maksimal 2 menit, artinya kurang dari 2 menit lebih bagus. Jelas ya? Itu tugas memeragakan iklan elektronik yang pertama. Baik, kita lanjutkan untuk bahasan selanjutnya, yaitu penyebab gangguan organ pencernaan manusia. Kalau di subtema kemarin kita sudah membahas tentang gangguan organ pencernaan manusia seperti diare, MAH, disentri, hepatitis, radang usus halus, dan lain sebagainya, maka kita akan berbicara tentang penyebab gangguan-gangguan tersebut bisa terjadi pada organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Jadi karena kita berbicara tentang pencernaan manusia, tentu saja akan sangat berpengaruh jika kita makan makanan yang kotor atau mengandung kuman dan bakteri. Penyebab yang kedua adalah pola makan yang tidak teratur. Jadi kalau dalam sehari kita wajib makan 3 kali sehari dengan waktu yang tepat. Pagi, siang, dan sore atau menjelang malam. Ini harus teratur. Selanjutnya yaitu kebiasaan menunda buang air besar. Ini juga akan menyebabkan gangguan organ pencernaan manusia. Misalnya kemarin yaitu penyakit wasir atau sembelit. Yang keempat adalah kurang minum air putih. Anak-anak, yang namanya air putih adalah air yang sehat untuk tubuh kita. Karena tubuh kita memerlukan yang namanya cairan. Nah, jika kita kekurangan cairan dalam tubuh, maka akan menyebabkan gangguan, terutama pada organ pencernaan kita. Selanjutnya, yaitu kurang mengkonsumsi makanan berserat. Sudah Ustazah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu organ pencernaan manusia akan sehat bila kita banyak mengkonsumsi makanan yang berserat, bukan makanan yang sulit untuk dicerna. Terakhir, tentu saja kurang berolahraga. Olahraga ini bukan hanya untuk organ pencernaan manusia, tetapi untuk segala tubuh manusia itu butuh yang namanya olahraga. Maka dari itu anak-anak, karena kesempatan kalian di rumah itu lebih banyak, gunakanlah sebanyak mungkin untuk kalian berolahraga, terutama pada pagi hari dengan juga memanfaatkan sinar matahari pagi. Terakhir yaitu terlalu banyak makan makanan berlemak dan berminyak. Itu juga sangat mengganggu atau menyebabkan gangguan organ pencernaan manusia. Baik, karena kita sudah mengetahui penyebabnya, maka tentu saja ada upaya untuk menjaga kesehatan organ pencernaan manusia. Apa saja upayanya? Yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum makan. Ini untuk menghindarkan kotoran yang pada tangan kita masuk melalui makanan yang kita makan. Kedua, menggunakan peralatan yang bersih untuk makan dan minum. Ini alasannya bahwa kalau kita mau makan itu harus memeriksa terlebih dahulu alat makan kita, baik itu piring, sendok, dan lain sebagainya, apa dalam keadaan bersih atau belum. Kemudian makan teratur dan tepat waktu. Teratur sesuai waktunya pagi, siang, dan sore menjelang malam. Serta yang perlu kalian ingat juga dengan porsi yang
cukup, jangan terlalu banyak makan karena terlalu suka lauknya sehingga itu kekenyangan, ini juga tidak baik. Kemudian atau sedikit makannya belum memenuhi kebutuhan tubuh sudah berhenti karena tidak suka lauknya, ini juga tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian mencuci buah-buahan dan sayuran. Yang lebih bagus itu dicuci terlebih dahulu baru dipotong. Jangan dipotong dulu baru dicuci karena itu akan menghilangkan vitamin-vitamin yang ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, selanjutnya adalah menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Ini adalah upaya untuk menjaga gigi kita supaya tetap sehat. Nah, anak-anak, kita lanjutkan untuk bahasan yang terakhir yaitu tari kancet papatai dari Kalimantan. Perhatikan, ini adalah gambar orang yang melakukan tari kancet papatai dari Kalimantan. Perhatikan di situ banyak properti yang dia gunakan, ada seperti pedang atau tombak itu, kemudian ada perisai dengan seragam yang ala-ala perang menghadapi perang. Ini adalah tarian yang dilakukan di daerah Kalimantan. Nah, tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil-kecil. Jadi makna dari tari kancet papatai ini adalah orang yang sedang berperang, itu maknanya. Dari properti yang digunakan serta gerakannya itu menyimbolkan sedang berperang. Adapun gerakan-gerakan yang dilakukan pada gerakan tari kancet papatai diantaranya ada meliputi 4 gerakan. Yang pertama adalah melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan-akan memegang pedang dan yang satu lagi seakan-akan memegang tameng atau perisai. Gerakan yang kedua yaitu berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Gerakan yang ketiga adalah kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Yang keempat, kedua kaki berjingkat melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Dari keempat gerakan itu tentu saja karena ini adalah sebuah tarian, maka harus dilakukan dengan lemah gemulai, luas ya, istilahnya luas. Nah, ini Ustadzah punya video tentang gerakan-gerakan pada tari kancet papatai. Silakan disimak, dipelajari karena nanti kalian akan memeragakannya. Perhatikan. Tarian kancet papatai. Tarian ini mencerminkan kepahlawanan para pria Dayak dari Kalimantan yang berani dan tidak mengenal kata menyerah dalam membela bangsa. Tarian ini menunjukkan keahlian dan keterampilan dalam memainkan atau menggunakan senjata tradisional, yaitu mandau dan perisai.
Ya, itu adalah tadi gerakan-gerakan pada tari kanjat papatay. Silakan kalian ikuti. Karena tugas kalian selanjutnya adalah peragakan gerakan tari kanjat papatay seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya sesuai dengan gerakan-gerakan di atas. Nah, perhatikan gerakan kaki, tangan, dan pola langkahnya serta juga perhatikan propertinya. Diingat di situ menggunakan pedang dan perisai, silahkan kalian gunakan apa yang ada di rumah. Dan ingat, tidak dengan pedang betulan atau pisau ya, itu kalian boleh menggunakan tongkat, silahkan. Apa saja yang ada di rumah. Dan perisainya boleh menggunakan kardus atau kalian buat sendiri, silahkan. Nah, jangan lupa buatlah video saat kalian memeragakannya. Kemudian simpan dulu sebelum Ustazah berikan link untuk kalian kumpulkan. Ini tugas kedua untuk video memperagakan gerakan tarian kanjat papatay. Baik, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Ayo renungkan, adakah hal-hal yang belum bisa kamu selesaikan hari ini? Apakah yang menyebabkan kamu belum selesai? Apakah karena materinya terlalu sulit, waktu yang diberikan terlalu sedikit, atau kamu kurang bisa mengatur waktu dan terganggu oleh hal-hal yang lain? Apa yang akan kamu lakukan supaya lain kali kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu? Kemudian setelah kalian renungkan, berkegiatanlah dengan orang tua kalian sehabis bekerja, yaitu dengan cara membaca kembali informasi yang kamu temukan tentang penyebab gangguan pada sistem pencernaan dan jenis-jenis gangguannya. Mintalah kedua orang tuamu untuk memberikan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang kamu miliki, kemudian jawablah pertanyaan tersebut dengan lengkap dan jelas. Ini bisa kalian lakukan secara lisan, bercakap-cakap di waktu keluarga bersama kedua orang tua kalian. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.